telah bergabung kembali di channel Pinata. Problem para pelaku bisnis, khususnya pelaku bisnis di sektor usaha kecil dan menengah, yaitu masih kurangnya kesadaran di dalam membuat laporan keuangan. Padahal, keberadaan laporan keuangan ini, jika dipahami dengan baik, akan menceritakan atau menggambarkan bagaimana kondisi bisnis yang sedang dijalankan. Apa jadinya jika sebuah bisnis berjalan tanpa membuat laporan keuangan? Maka sudah dipastikan akan sulit untuk mengukur arah bisnis yang sedang dijalankan. Tanpa laporan keuangan, maka pemilik bisnis akan kesulitan untuk mengukur posisi bisnisnya, serta akan kesulitan di dalam menilai kondisi bisnis yang sedang dijalankan, apakah mendatangkan keuntungan atau malah menderita kerugian yang akan berdampak pada modal bisnis yang telah ditanamkan. Akuntansi keuangan merupakan suatu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas bisnis, serta bagaimana cara menginterpretasikannya. Dari definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa akuntansi keuangan ini berbicara tentang transaksi keuangan yang telah terjadi di dalam suatu entitas bisnis yang kemudian dicatat, diklasifikasi, serta diikhtisarkan sehingga akan memberikan sebuah informasi yang berisi laporan keuangan yang akan dijadikan dasar di dalam proses pengambilan keputusan atau perencanaan keuangan pada periode berikutnya. Untuk dapat menghadirkan informasi laporan keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu, tentunya kegiatan akuntansi ini harus mematuhi prinsip atau standar yang berlaku umum. Tanpa laporan keuangan yang akuntabel, akan sulit di dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain atau dengan pihak investor. Laporan keuangan akan menjadi jembatan informasi antara pengelola bisnis dengan pemilik, kreditor, maupun pihak investor. Setidaknya ada 4 laporan keuangan utama yang harus disajikan oleh suatu entitas bisnis, yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Laporan ini akan menjelaskan berapa besar total pendapatan yang dihasilkan dengan beban operasionalnya, sehingga akan terukur kinerja bisnisnya apakah mendatangkan keuntungan atau malah menderita kerugian. Yang kedua, laporan neraca. Laporan ini akan menjelaskan berapa besar porsi aset, hutang maupun modal. Apakah posisi aset kita lebih banyak dibiayai oleh hutang atau dibiayai oleh modal sendiri? Dari laporan ini, kita bisa menilai kesehatan bisnis yang sedang dijalankan. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini menjelaskan berapa besar jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar, baik dari kegiatan operasional, investasi, maupun pembiayaan. Dan yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan ini akan menjelaskan berapa besar kenaikan atau penurunan porsi modal yang ada dalam suatu bisnis. Buat rekan-rekan, jangan lupa subscribe, like, dan komen.